Tawarin. Nah, waktu itu saya waktu masih kelas 3 SD. Tawarin, katanya enak buat belajar. Emang benar enak istilahnya. Tadi tentang psikotropika. Jadi mereka yang mengedarkan biasanya modusnya pertama digratisin dulu. Alasannya kayak apa tadi? Kita dengarkan yang udah cerita tuh testimoninya, katanya buat belajar enak di badan, bikin seger. Ya, awalnya seperti itu, tapi lama kelamaan badan kita menjadi ketergantungan, badannya nggak enak, ya, rememeh, meriang, linu kalau kita tidak mengkonsumsi lagi. Lama kelamaan dikasih harga murah, lama kelamaan mahal. Modusnya seperti itu. Ya, itu untuk obat-obatan psikotropika. Jadi tadi narkotika, psikotropika, yang ketiga adalah bahan atau zat adiktif lainnya. Adiktif artinya adalah mencandu, kecanduan, itu adiktif. Ya. Seperti apa penjelasannya mengenai bahan adiktif? Sebentar. Jadi bahan adiktif lainnya ini adalah ada di sekitar kita, ya, tidak dilarang. Ada berupa tanaman, ada zat-zat yang lainnya yang memang dijual bebas, tetapi bisa digunakan untuk mabuk-mabukan, kasarnya seperti itu. Teman-teman hati-hati, jangan kemudian sampai menyalahgunakan obat-obatan seperti ini, karena resiko kesehatannya tetap merusak diri kita dan bisa membuat ketergantungan juga. Sebentar, saya agak sedikit trouble untuk menyalakan videonya, belum connect. Belum masuk ya? Sudah. Sudah? Sudah, Mas. Keluar lagi. Videonya mana tadi? Ini kita akan pelajari tentang bahan atau zat adiktif lainnya, yaitu bahan selain narkotika atau psikotropika yang bisa mengakibatkan ketagihan, kecanduan atau ketergantungan. Dengar suaranya? Jadi adalah salah satu efek dari adiktif, apalagi efeknya ini di. Efek narkoba ini digolongkan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama halusinogen, yaitu efek halusinasi pada seseorang saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, namun seolah menjadi ada. Yang kedua, stimulan, yaitu efek narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Dan yang ketiga, depresan, yaitu efek narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Yang keempat adalah adiktif, yaitu efek narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin terus mengkonsumsi zat tersebut. Pertama adalah inhalansia, yaitu uap dari bahan yang mudah menguap yang dihirup. Ini tidak mengakibatkan kematian, tapi cepat sekali merusak otak, membuat orang menjadi bodoh. Beberapa jenis tanaman yang mengandung bahan adiktif, diantaranya adalah kecubung dan bunga trompet. Walaupun tidak ada sanksi hukumnya, tetapi jangan sepelekan efeknya kepada kesehatan, karena bisa membuat penggunanya lupa ingatan, gila, sampai dengan meninggal dunia. Kemudian ada obat-obatan yang dijual secara bebas, tapi sering disalahgunakan untuk mabuk. Jangan anggap sepele. Penyalahgunaan obat seperti ini cepat membuat ketergantungan juga dan merusak organ tubuh bagian dalam. Minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif karena bisa membuat orang kecanduan tidak bisa berhenti mengkonsumsinya. Minuman keras ini baik yang tradisional buatan masyarakat maupun buatan pabrik, sama-sama berbahayanya. Penggunaan narkoba seringkali diawali dengan kebiasaan menghisap rokok dan minuman keras. Ini dikatakan sebagai gateway drugs, gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bertahap. Yang paling berbahaya adalah narkotika. Dan biasanya diawali dari penyalahgunaan psikotropika.
Diawali dulu dengan penyalahgunaan obat, miras, dan diawali dari perkenalan dengan rokok terlalu dini. Ya, jadi tadi adalah beberapa zat adiktif ya. Zat-zat adiktif yang ada di sekitar kita, dan yang namanya narkoba berawal dari rokok ya. Dari semua kasus yang kita tangani, anak-anak yang menyalahgunakan narkoba yang kita obati di kliniknya BNN, semuanya berawal dari rokok yang terlalu dini. Insya Allah kalau orang tua kita sudah tua merokok, memang sulit untuk berhenti. Tapi insya Allah mereka tidak kemudian menjadi pecandu narkoba. Tapi kalau perkenalan dengan rokok itu terlalu dini, SD, SMP, kalian anak-anak SKB sudah merokok, nah nanti mudah. Halo Pak Wiki. Sepertinya sinyal internetnya ya, yang dari sana ya. Halo Pak Wiki. Ya, maaf tadi jaringannya agak sedikit ada gangguan. Oh iya, Oke, saya jaringannya bacakan di video situ keempat tentang sepertinya. edukasi tahapan kecanduan narkoba. Yang biasanya dipakai bersama saat penyalahgunaan narkoba diawali dari penggunaan coba-coba yang biasanya ditawari atau dipaksa teman. Atau juga penggunaan sosial, rekreasi, yang biasanya dipakai bersama saat berkumpul bersama teman. Dengan bahasa-bahasa yang digunakan biasanya dibilang nggak solider, nggak setia kawan kalau dia tidak mau mencicipi narkoba. Penggunaan coba-coba akan meningkat menjadi penggunaan situasional. Narkoba digunakan sebagai pelampiasan saat depresi, kecewa, cemas. Tidak lama akan sampai kepada penggunaan intensif yang sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial. Akhirnya seorang yang ketergantungan narkoba akan merasakan yang namanya sakau. Apa itu? Ketagihan zat berbahaya ini mereka sebut sakau. Pemakai dosis tinggi mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan pada jantung, ginjal, hati, jaringan saraf, dan organ-organ lainnya. Tubuh seorang penyalahguna narkoba akan beradaptasi sehingga dosis yang dikonsumsi akan semakin bertambah sampai kepada overdosis dan menimbulkan beberapa penyakit seperti berikut ini. Tremor menjadi indikasi gangguan syaraf seperti gemetar akibat kontraksi otot yang tidak terkontrol. Tak cuma sebagian tubuh yang kehilangan fungsi, Mulyadi juga divonis terinfeksi HIV. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Seorang pengedar akan mendekati calon korbannya, ya, dengan iming-iming, dengan dibilang cemen, kecing, banci, bocah lanang orang rokok, bocah lanang orang gelem ngombe ciu, ya, dengan alasan ora solider karo kancane, tidak setia kawan kalau tidak mau mengkonsumsi, mulai dari rokok, minuman keras sampai dengan obat-obatan selanjutnya. Dan seseorang yang sudah coba-coba lama-lama menjadi pengguna situasional, stres sedikit, depresi, lama-lama larinya ke narkoba sebagai pelarian. Kemudian dia akan menjadi kecanduan, ketergantungan, tidak bisa berhenti karena yang namanya pecandu narkoba merasakan yang namanya sakau. Badan dia sakit pada saat dia berhenti mengkonsumsi. Justru kalau dia berhenti, justru badannya sakit. Nah, kemudian dia harus mengkonsumsi supaya tubuh dia enak, nyaman lagi. Itulah sebabnya orang kecanduan. Jadi kecanduan itu adalah penyakit. Ya, kasihan kita melihat seorang yang sudah kecanduan narkoba, dia nggak bisa berhenti. Karena kalau nggak pakai, nggak minum, nggak konsumsi, badan dia sakit. Nah, ini yang harus kita tangani dengan medis, dengan bantuan dokter. Kita ada klinik di BNN, rumah sakit juga banyak yang bisa menangani bagaimana seseorang yang sakit kecanduan itu bisa dihentikan. Satu video terakhir dari saya terkait dengan bagaimana sih cara kita bisa menghindarkan diri dari narkoba. Ya, kita lihat video terakhir.
Aduh, pijat enak. Ini buat kamu. Biar rileks. Biar segar lagi. Masnya pengen yang kekinian ya? Iya nggak terlalu kelihatan. Ngerti saya. Nggak mas. Matur suwun. Makasih. Atau ini. Nggak bisa nolak kalau udah bentuknya kue. Enak kok. Bisa bikin badan jadi segar. Aduh, iya ya. Tapi ya wis lah. Pas banget ini mumpung. Videonya berhenti ya Pak Wiki? Burung dolphin. Dolan. Semakan. Baik, videonya berhenti nih Pak Wiki. Mungkin sinyal dari sana ya yang kurang bagus. Baik, untuk menunggu sampai videonya lancar, tadi sudah saya tes untuk paket B yang raise hand. Sekarang coba untuk Nggak mas. Matur suwun. Makasih. Atau ini. Nggak bisa nolak kalau udah bentuknya kue. Enak kok. Bisa bikin badan jadi segar. Aduh, iya ya. Tapi ya wis lah. Pas banget ini mumpung badan lagi pengen yang seger-seger ya. Nggak apa-apa lah. Icip dikit. Jangan, Jalwo. Ini kenapa toh? Lepasin, Wo. Dit, Bang Jarwo kenapa, Dit? Kalau sama yang belum kenal, kita harus hati-hati. Jalwo, kita orang kan tidak tahu itu apaan, bisa bahaya punya loh, tidak ada izin. Yang kayak gini, bener-bener kagak jelas, Wo. Apalagi dapat dari orang yang kagak kita kenal. Kalau ente pengen sehat, olahraga aja yang bener, tidur yang cukup. Kalau lu orang pegel-pegel, minum jamu dijamin. Udah turun-temurun, tokcel punya. Sama ini nih. Aduh, pasrah aja lah. Bismillah. Ada apa dong? Buat temen-temen semua, hati-hati ya. Kalau menerima makanan, minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih tahu dulu ke ayah, bunda, guru, kakak. Iya, biar kita semua tetap sehat. Biar bisa meraih cita-cita. Hati-hati, narkoba kini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Bentuknya bermacam-macam. Aha! Wow! Pegang 3 prinsip pencegahan narkoba. Pertama, jangan pernah mencoba narkoba. Yang kedua, pilih teman bermainmu. Teman yang baik pasti menjauhkanmu dari narkoba dan membuatmu jadi juara. Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat. Asik kan? Stop narkoba sekarang juga. Wow! Bila ada tetangga, saudara, teman yang menyalahgunakan narkoba, bujuk agar mau rehab. Mari mulai hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Ya, jadi itu 5 video udah kita lihat. Ya, intinya kita udah paham apa itu narkoba, bagaimana cara mereka pengedar itu membujuk kalian,
dan bagaimana cara kita bisa menjauhi mereka. Intinya tadi, jangan pernah mencoba, jangan pernah berpikir nyobani sepisan nok ikih, penasaran rasanya kayak apa. Narkoba tidak untuk dicoba. Jadi kalau kita ibaratkan narkoba itu kayak api, ya. Api, kalian udah tahu api itu panas, nggak perlu dipegang untuk membuktikan bahwa dia panas, ya. Kalian udah tahu narkoba bahaya, nggak perlu dicoba untuk tahu bahayanya kayak apa. Kedua, pilih teman yang baik. Karena peredaran narkoba itu menular. Menularnya adalah melalui pergaulan. Pada saat kalian berteman dengan teman-teman yang nggak baik, pasti akan terbawa tidak baik. Dan kita dalam hidup ini punya pilihan, ya. Kalian sudah memilih untuk menjadi siswa, warga belajar SKB, belajar yang baik, raih masa depan, ya. Jangan kemudian ambil jalan yang lain, ya, yang kemudian bisa menjerumuskan kalian, menghancurkan masa depan kalian. Mungkin ada pertanyaan dari 5 video yang saya tayangkan tadi. Silakan, mungkin dari moderator bisa memfasilitasi, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Iya, baik. Ayo teman-teman paket C, raise hand dulu ya, kemudian nanti kita buka mute-nya. Nurimah paket B sudah siap ini mau bicara? Silakan Nurimah. Halo Nurimah. Baik paket C. Ayo, tadi sudah kita coba untuk tes raise hand. Oke, sambil menunggu peserta didik yang raise hand ya Pak Wiki, saya mau bertanya Pak Wiki, sebenarnya BNN itu lembaga yang bagaimana sih Pak Wiki? Jadi nanti peserta didik itu mengetahui BNN itu kerjanya seperti apa, atau langkah-langkahnya, dan pembagiannya dengan polisi itu gimana? Soalnya masih mungkin peserta didik sebagian besar masih baru kenal nih BNN Pak Wiki. Ya, terima kasih. Dari TV saja ini kayaknya yang menangkap Raffi Ahmad nih. Ya silakan Pak Wiki. Ya, jadi teman-teman perlu pahami BNN adalah lembaga sipil, ya. Kita bukan polisi. Di BNN Banyumas nggak ada petugas polisinya, ya. Kewenangan kita dengan polisi juga berbeda. Jadi kalau BNN, tugas kita melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Pencegahannya bagaimana? Paling mendasar adalah kegiatan sosialisasi seperti ini. Kita lakukan edukasi kepada masyarakat, baik itu siswa remaja, keluarga, instansi, ya. Jadi lebih kita dominan kepada pencegahan. Kemudian yang kedua, kita memiliki fungsi rehabilitasi. Kita punya kewenangan dan kemampuan untuk merehab, menyembuhkan, mengobati teman-teman yang sudah terlanjur kecanduan narkoba. Jadi kita punya klinik, di BNN punya klinik, kita punya dokter, kita ada perawat, ya, yang tugasnya mengobati pecandu narkoba. Jadi lebih kepada mencegah, kemudian kita mengobati yang sudah terlanjur pakai. Jadi kita tidak seperti teman-teman, mohon maaf, kepolisian kan tugasnya dominannya adalah di penegakan hukum, menangkap. Nah, BNN punya kewenangan untuk melakukan pemberantasan, ya, tetapi lebih yang bersifat jaringan. Jadi bedanya yang ditangkap BNN itu bandar, pengedar, orang yang jualan, orang yang memodali, ya. Sementara kalau polisi biasanya menangkap yang penyalahguna, pengguna. Nah, di mata BNN, penyalahguna itu adalah korban. Mereka yang mabok pakai narkoba itu korban. Korban dari siapa? Korban dari pengedar, korban dari yang berjualan. Orang yang berjualan narkoba itu terkadang dia tidak mau mengkonsumsi narkobanya. Karena apa? Dia sudah tahu bahayanya kayak apa, kalau dia pakai akan merusak tubuh dia. Dia cuma jualan aja. Nah, memang ada beberapa penyalahguna yang naik kelas, ya, terpaksa jadi pengedar. Karena yang namanya penyalahguna pada saat dia sudah kecanduan, dia butuh narkoba, nggak punya duit. Apa yang dia lakukan? Ya dia berjualan narkoba itu. Ya. Karena kalau udah kepepet, pasti dia akan jadi pengedar. Nah, yang dilakukan BNN, kita menangkap pengedar bandar yang gede. Ibaratnya kayak KPK sama Kejaksaan. KPK menangkap yang koruptor yang miliaran. Kepolisian dan Kejaksaan menangkap yang jutaan. Nah, samalah, BNN menangkapnya yang pengedar yang gede-gede. Nah, jadi kalau kalian dengar berita artis tertangkap pakai narkoba, yang nangkap pasti polisi. Yang terakhir Catherine Wilson, dulu ada Jennifer Dunn, ada banyak sekali, ada Roger Danwarta segala macam, yang nangkap pasti polisi. Nah,
Kemudian kalau ada seseorang yang tertangkap oleh kepolisian, nah ini akan diteliti dulu. Dia pengedar atau dia penyalahguna. Kalau orang yang hanya menyalahgunakan saja, hanya pakai tidak jualan, maka dia bisa tidak diancam hukuman pidana. Ya, walaupun sudah tertangkap. Dengan apa? Dilakukan asesmen. Jadi nanti akan dibahas antara BNN dengan kepolisian, apakah benar seseorang yang tertangkap ini hanya menyalahgunakan. Kalau dia murni penyalahguna, maka dia akan direhabilitasi. Tidak dipenjara, tapi hukumannya adalah direhab. Maka kalian lihat, kalau namanya artis tertangkap, biasanya ujung-ujungnya dia berakhir dengan rehab. Karena memang dia murni penyalahguna. Memang ada artis yang terlibat menjadi pengedar. Contohnya seperti dulu ada Roro Fitria. Kemudian ada siapa lagi saya lupa, karena barang yang dia punya banyak memang disiapkan untuk diedarkan, maka dia tetap diancam hukuman pidana. Tapi kalau yang sekedar pengedar, contoh Kate Wilson, dia cuma ketangkap bawa berapa gram, memang ada standarnya. Kalau penyalahguna, biasanya dia pakai paling 1 gram sabu. Ya. Jadi jumlah narkoba yang dia miliki sedikit biasanya, karena hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Nah yang seperti itu akan direhab. Serahkan dari polisi, diserahkan ke BNN untuk direhab. Jadi fungsi kami BNN adalah mencegah masyarakat mengkonsumsi narkoba dan mengobati mereka yang sudah terlanjur kecanduan. Nah, kita menangkap hanya pengedarnya saja, dan di mata kita penyalahguna adalah korban yang harus diselamatkan. Mungkin sedikit tentang BNN seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Wiki. Ayo, ada waktu 2 menit lagi nih, teman-teman peserta didik paket B dan paket C. Ayo lebih aktif lagi. Tadi di awal sudah dijanjikan loh ya. Ada souvenirnya nggak nih Pak Wiki dari BNN? Pin atau apa gitu, ada tidak? Kita ada, nanti bisa kita sampaikan, nanti diinformasikan saja warga belajarnya ada berapa. Kita ada stiker, ada beberapa merchandise. Nanti kalau dari tutornya SKB Pamongnya datang ke kantor kami, bisa kita titipkan. Nanti kita serahkan. Silakan. Oke, baik. Gratis ya Pak Wiki berarti ya? Ya. Nah, ini yang mau bertanya, ada 2 menit lagi kita bersama Pak Wiki. Ayo, saya mau nanya Bu Dina. Tadi yang paket B sudah berbicara, dicoba yang paket C. Dari SKB kita punya merchandise juga berupa mug, nanti ditambah dari BNN nih. Yang bertanya sekarang diberikan mug SKB Purwokerto. I was here. Ya, ada saya mau nanya Bu. Ada yang raise hand? Maidona Bu. Oh ya, Sep, Maidona. Ayo silakan Maidona. Si Mbak Wiki mau tanya, kan ada biasanya yang nyoba-nyoba seperti itu ya, nyoba-nyoba, tapi udah nggak make selama 1 tahun. Kameranya diarahkan pas di muka ya, jadi jangan pas mata saja. Nah, mundurkan dikit, ya Sep, silakan bicara lagi Maidona. Biasanya kan ada yang kayak nyoba-nyoba 1 tahun seperti itu, tapi tapi berhenti itu udah lama. Di badan itu, di efek badan masih ada nggak? Kalau misal kayak tes urin apa gimana, itu masih kelihatan dia dulu pernah make gitu nggak? Maksudnya gimana? Efeknya gitu ya? Efeknya pada kemudian hari. Ya. Oh, iya. Silakan Pak Wiki. Udah berhenti selama 1 tahun. Tapi dulu make cuma coba-coba, tapi udah berhenti selama 1 tahun. Itu masih ada efeknya kalau nggak masih kelihatan kalau misal di tes urin atau gimana seperti itu. Ya, oke, saya paham. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai narkoba itu berdampak berapa lama sih? Ya, jadi memang tergantung dari dosisnya ya, tergantung banyaknya narkoba yang dikonsumsi. Kalau hanya sekedar coba-coba, pakai itu. Kalau sudah 3 bulan, lewat 3 bulan itu biasanya sudah tidak ada efek lagi ke tubuh kita. Artinya dia sudah bisa menahan keinginan tidak pakai narkoba selama 3 bulan. Secara fisik dia relatif sudah bersih. Ya, di tes urin insya Allah sudah tidak positif. Ya, tidak ada bekasnya lagi kalau sudah lewat 3 bulan. Ya, jadi badannya sudah sehat, racunnya sudah dikeluarkan oleh tubuh. Ya. Walaupun mungkin pakainya sudah agak banyak pun juga relatif kalau 3 bulan. Jadi kalau standar kita 3 bulan. Kalau kita nemuin seseorang, kita asesmen, kita tanya, pakai terakhir kapan? Sudah 3 bulan, itu sudah tidak perlu direhab. Termasuk orang yang sudah kita rehab, dia bisa berhenti 3 bulan, itu relatif sudah lepas dari pantauan kita, bisa beraktivitas normal lagi. Ya, insya Allah sudah
sudah sehat kembali. 3 bulan tidak terdeteksi dengan tes urin atau dengan tes apapun. Ya, itu. Terima kasih Mbak Wiki. Iya, sip. Terima kasih Maidona. Ada lagi nih satu kesempatan lagi. Paket C. Ada? Ya, sepertinya tidak ada ya Pak Wiki. Nah, waktunya pas nih Pak Wiki. Terima kasih sekali. Ada yang disampaikan terakhir Pak Wiki? Pesan sudah tidak ada pertanyaan ya. Pesan terakhir dari kami. Ya? Ya, pesan terakhir. Ya, ada pesan tidak? terakhir dari BNN. Ya, jadi untuk teman-teman warga belajar SKB, mari kita hidup sekarang ya yang kita gaungkan oleh BNN, bagaimana kita bisa hidup 100%. Walaupun dalam era pandemi, walaupun bersekolah SKB, ya kita tetap punya masa depan, bersemangat ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup 100%? Pertama adalah sadar bahwa untuk bisa sehat ya sekarang di era pandemi kita harus pakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan, contohnya seperti itu ya. Kita punya kesadaran bagaimana kita meraih masa depan ya. Kita punya pilihan hidup pada saat kita bangun tidur. Kita punya pilihan nih, mau bangun atau mau tidur lagi. Begitu udah bangun kita punya pilihan, mau ibadah sholat atau mau males-malesan. Ya, mau belajar atau mau main. Ya, hidup itu adalah pilihan. Ya, dan Allah Tuhan sudah memberikan hati kepada kita, pikiran, bagaimana kita bisa menelaah, kita bisa belajar untuk bisa meraih masa depan. Kalau sudah sadar, sehat, kita harus bisa produktif. Ya, usia kalian adalah usia kalian belajar. Belajar itu tidak selalu harus di bangku formal, ya belajar bisa dari pengalaman, belajar dari orang tua, belajar dari orang yang lebih pintar dari kita, ya raihlah semakin banyak pengalaman untuk bisa menghadapi hidup. Insya Allah kita akan bahagia pada akhirnya. Dan jangan sampai kita bersinggungan dengan narkoba, supaya hidup kita benar-benar tidak ada tergantung kepada pihak lain. Ya, kalau orang sudah ketergantungan narkoba, contohnya rokok lah ya. Orang yang sudah terbiasa merokok, maka kalau nggak merokok, dia rasanya nggak nyaman. Dia nggak bisa 100% kalau nggak pakai rokok. Itu udah ketergantungan pada rokok. Ya. Jadi kita sebagai manusia hanya boleh tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diri kita sendiri, ikhtiar, tawakal, meraih masa depan. Ya, itu saja. Terima kasih dari BNN. Terima kasih kepada SKB sudah memberikan kesempatan bagi BNN untuk bersharing informasi dengan teman-teman warga belajar SKB. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiki, sebelum berpisah, kita mau berfoto bersama Pak Wiki ya. Teman-teman paket B dan paket C, silakan videonya dibuka dulu ya. Semuanya dibuka. Kita mau berfoto bersama Pak Wiki. Ya, siap-siap. Dibuka dulu. Ananda, nih belum. Kemudian ya, tolong dibuka semuanya. Ya, siap ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sip. Sudah Pak Wiki, terima kasih sekali atas kesempatannya. Kami diberikan pengarahan lagi dan lagi dari dulu kita selalu merepotkan ya, selalu meminta BNN selalu mendampingi kami. Ya, terima kasih sekali dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Bu Kety, siap. Baik, ini kita hari ini semua narasumber sudah siap sebelum kita buka nih teman-teman peserta didik ya. Jadi materi kedua sudah bisa langsung, ya tidak ada jeda sama sekali. Ya, ini akan diisi oleh Ibu Kety Murtini, psikolog ya, dengan materi motivasi belajar. Sebelumnya Ibu Nina bacakan biodata beliau ya. Nama lengkapnya Ibu Kety Murtini, SPSI, PSI.
Beliau itu menjabat sebagai auditor kepegawaian muda di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, ya, yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Suharto 45. Tetapi beliau juga membuka praktek psikolog, teman-teman ya. Jadi Ibu Kety Murtini ini adalah seorang psikolog, ya, di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 28 RT 03 RW 6 Karangpucung Purwokerto. Nah, ini kita berkesempatan untuk bertemu melalui Zoom ya dengan beliau yang kalau kita konsultasi langsung itu minimal 200.000 teman-teman. Jadi ini adalah kesempatan berharga untuk kalian. Nanti tolong lebih aktif lagi ya. Tadi Maidona siap-siap mengambil MOOC-nya ya. Nah, sekarang nanti ada satu lagi pertanyaan yang paling pertama akan mendapatkan MOOC satu lagi ya dari SKB Purwokerto. Nanti siap-siap setelah materi beliau kita buka tanya jawab. Nah, siapa yang aktif dia akan mendapatkan rezekinya. Baik, Bu Kety sudah siap? Sudah masuk ya? Nah, nanti persiapkan diri untuk bertanya ya sebanyak-banyaknya. Tapi satu penanya pertama mendapatkan MOOC. Yang kedua dan seterusnya ada, tapi levelnya lebih kecil ya dari SKB ya. Oke, kepada Ibu Kety Murtini saya persilahkan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Bapak Ibu di SKB SKB Purwokerto. Ada berapa anak ya jumlahnya? Berapa? 37 ya. Sudah masuk semua atau masih ada yang minum? Oke. Bisa dibuka videonya semua dulu, biar saya lihat. Ini paket C dan B ya? Iya. Oke, sudah masuk semua. Nanti ketika saya memberikan materi, kalau ada yang mau langsung bertanya, silahkan ya. Mungkin raise hand atau langsung bicara, bisa. Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Baik, tema kita pagi ini adalah motivasi belajar. Ada yang sudah terpikir motivasi belajar itu apa? Ada? Ada yang mau jawab? Apa itu motivasi belajar? Atau saya tanya nih, Mas Ananda Bagus, atau yang tune in? Oh, iya. Atau mana nih yang sudah tune in, mana nih? Mas Andre Dwi Pratama. Di unmute dari host, bisa nggak ya?
Unmute-kan Andre. Mas Andre Dwi Pratama bisa jawab? Masih mute ya? Udah? Atau masih mikir semua ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan saja. Definisi dari motivasi itu adalah suatu hal yang digunakan untuk memunculkan faktor-faktor tertentu di dalam diri yang akan membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu tujuan atau sasaran tertentu. Ini menurut Chaplin atau dalam Kamus Psikologi yang terbit di tahun 1999. Jadi di dalamnya terkandung makna pemberian daya pada tingkah laku manusia atau energizing, kemudian pemberian arah atau directing, dan bagaimana mempertahankan tingkah laku tersebut atau sustaining. Jadi di dalam motivasi itu ada daya, ada arah, dan ada pertahanan. Jadi kalau cuma daya saja berarti belum motivasi, atau cuma arah saja kita punya target, kita punya tujuan, itu juga belum motivasi. Terus apabila kita sudah punya daya, punya arah atau tujuan, tetapi kita tidak bisa mempertahankan tingkah laku itu, berarti itu juga belum termasuk dalam motivasi. Cukup jelas ya? Jadi dengan kata lain, motivasi adalah kebutuhan atau kekuatan dalam diri seseorang yang mendorong perilaku orang tersebut ke arah suatu tujuan tertentu. Jadi dalam hal ini motivasi bukan cuma pemikiran. Jadi ada action-nya, ada yang dilakukan. Kita seringkali mengatakan, oh lagi nggak termotivasi atau lagi tidak semangat. Itu sebenarnya masih dalam tataran pemikiran kita. Karena belum ada perilaku yang mengarah ke pencapaian tujuan. Cukup jelas ya di sini ya? Oke, nah motivasi itu ada prosesnya. Jadi seperti sebuah lingkaran. Awalnya ada kebutuhan, kemudian ada dorongan untuk mencapai kebutuhan itu, dan setelah tercapai, ada tujuan yang tercapai, kemudian terjadi kepuasan. Setelah kita puas, muncul lagi kebutuhan yang baru pastinya. Dan ini berputar terus. Makanya seringkali dikatakan bahwa manusia tidak ada puasnya. Itu secara negatif sebenarnya. Tetapi dalam hidup kita, kita selalu harus ada proses motivasi ini. Karena jika tidak, kita tidak hidup. Ya. Setiap saat kita pasti punya kebutuhan kan. Misalnya gini, kita lapar. Kita lapar, kemudian pasti akan cari makanan. Ada dorongan untuk cari makanan. Misalnya kemudian action kita atau perilaku kita jalan ke lemari makan atau ke meja makan dan membuka tutup saji atau pintunya, kemudian kita mencari makanan di sana. Kalau kita sudah menemukan, kemudian kita makan, tujuan kita tercapai, kita puas. Tapi pasti ada kebutuhan lagi. Setelah makan, mungkin makanannya kering, kita butuh minum. Nah, kita cari minum. Setelah minum, mungkin kita pengen duduk. Kita cari kursi. Nah, seperti itu. Jadi proses motivasi sebenarnya proses yang menggerakkan kehidupan kita. Tanpa motivasi, manusia tidak akan bisa melakukan apapun.
Nah, ini konsep dasarnya seperti ini. Jadi kebutuhan seseorang itu akan bisa tercapai dan akan mendorong perilaku orang tersebut ke arah suatu tujuan. Dalam kebutuhan ini sebenarnya ada dua hal yang mendorong manusia. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi ada yang dalam diri kita dan ada yang di luar diri kita. Anak-anak bisa mengingat enggak kalau sehari-hari, misalnya kalau bahasa sekarang mungkin gabut ya, atau lagi galau dan sebagainya, itu biasanya melakukan apa atau mencari apa? Ada yang bisa sharing? Coba Mbak Siti Fatimah. Siti Fatimah yang paket C. Bisa sharing? Mungkin di unmute. Kok masih hilang ya? Di saya masih hilang nih. Oh iya. Mbak Siti Fatimah bisa cerita kalau misalnya lagi gabut atau galau, biasanya ngapain atau cari apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, hilang ini. Suaranya nggak masuk. Dia bicara sih. Kayaknya sinyalnya yang nggak bagus. Mbak Siti Fatimah bisa berbagi kalau lagi gabut atau lagi galau, biasanya akan melakukan apa? Beres-beres rumah, Bu. Beres-beres rumah. Ya. Cari teman nggak? Buat curhat kayak gitu. Iya, kadang-kadang Oh ya, oke. main ke rumah. Oke. Kemudian terima kasih Mbak Siti Fatimah. Kita cari satu lagi yang cowok. Mana ya? Yang kelihatan mukanya. Raffi Adit. Siapa Bun Nina? Raffi Adit Pratama, ya. Oh ya, boleh. Yang Mbak Siti Fatimah di unmute lagi aja. Oh sudah ya. Oh, Andre yang tadi, Andre, ayo Andre. Andre. Nah, dibuka. Andre mic-nya. Tri. Oh ini ya. Ya, silakan bicara Andre. Silakan Andre. Bukan Main Andre game, Bu. satunya ya? Oh main game. Gamenya apa? Kadang-kadang Mobile Legend. Oh, kadang-kadang lagi apa? FF. Iya. Oh iya. Gak ada game lain apa ya di anak-anak ini? ML dan LF. Kalau nggak ML ya FF. Oke, terima kasih Mas Andre. Nah, ini beberapa contoh tentang faktor internal dan faktor eksternal yang bisa menggerakkan kita. Kalau tadi Mbak Siti Fatimah itu dia cari teman atau melakukan kegiatan di rumah, ini bisa dikatakan adalah faktor eksternal. Jadi dia lebih termotivasi kalau misalnya ada teman atau ada pengaruh dari luar atau ada yang mengajak seperti itu, mengajak keluar dan sebagainya.
itu eksternal. Kemudian kalau Mas Andre Dwi tadi itu lebih ke internal karena dia main game. Jadi dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, tidak dengan orang di luar dirinya. Nah, itu perbedaan faktor internal dan eksternal. Pada semua individu atau manusia, sebenarnya ada faktor internal dan eksternal yang mendorong. Tetapi memang ada salah satu yang dominan. Ada yang lebih dominan eksternal, ada yang dominan internal. Tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, nggak ada. Karena itu tergantung dari kepribadian masing-masing individu. Jadi nanti silahkan teman-teman berpikir atau mengingat-ingat atau berefleksi faktor apa yang paling bisa membuat saya bersemangat, yang membuat saya bisa melakukan sesuatu, baik sesuatu yang biasa maupun yang luar biasa. Silahkan nanti dipikirkan, ya enggak usah setelah inilah, nanti malam mungkin ya sambil melamun atau besok malam minggu. Kalau tidak menemukan, bisa bertanya pada orang terdekat. Misalnya sahabat atau juga orang tua atau kakak adik, itu bisa kita bertanya pada mereka. Sebenarnya aku itu terdorong oleh faktor internal atau eksternal. Biasanya dengan bantuan orang lain akan lebih mudah kita menentukan atau memahami apa yang bisa mendorong kita. Nah, itu tentang dorongannya. Sekarang kita masuk ke macam-macam motivasi. Menurut McClelland, dia yang mempelajari tentang motivasi, ada 3 macam motivasi terbesar dalam diri manusia, yaitu motif berprestasi atau need of achievement, motif bersahabat atau need of affiliation, dan motif berkuasa atau need of power. 3 motif ini pasti ada juga dalam diri manusia, tetapi yang paling dominan biasanya hanya salah satu. Ya, hanya salah satu. Kalau dalam pembelajaran tatap muka, biasanya saya berikan semacam kuesioner untuk bisa teman-teman atau anak-anak memetakan atau mengetahui motifnya yang paling dominan yang mana. Tapi ini dalam pembelajaran daring sepertinya nanti akan sulit dan membingungkan. Jadi kita kuesionernya nanti mungkin kalau kita sudah bisa tatap muka, saya akan berikan lagi. Sekarang saya berikan penjelasannya dulu. Kita mulai dari need of achievement atau motif berprestasi. Motif berprestasi adalah yang mendorong seseorang untuk meraih keberhasilan atau prestasi. Ciri-ciri pokok orang yang punya motif berprestasi yang dominan, yang pertama, selalu mau belajar dari pengalaman, baik diri sendiri atau orang lain. Kemudian, mau mengambil resiko yang sedang, jadi nggak takut-takut. Jadi dia ada halangan ataupun tidak, dia akan tetap melakukan untuk mencapai tujuannya. Kemudian menyelesaikan tugas dengan tuntas, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, atau malah ditinggalkan di tengah jalan. Tidak. Tetapi dia kalau belum selesai, berarti belum berhenti. Yang selanjutnya terbuka terhadap kritik. Biasanya orang-orang yang dominan motif berprestasinya itu tidak marah kalau dikritik, tidak tersinggung kalau diberi masukan, dan juga
bisa menerima apa yang diberikan atau dikatakan atau disampaikan oleh orang lain. Kemudian dapat bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi dia memacu dirinya. Misalnya sudah sampai tangga ketiga, dia pengen tangga yang kelima, pengen yang ketujuh, seperti itu. Jadi dia seperti berpacu dengan dirinya sendiri. Kemudian memiliki ambang malu yang jelas dengan atau tanpa orang lain. Maksudnya di sini sebenarnya mempunyai norma-norma, mempunyai alur-alur berpikir, mempunyai rasa yang terpetakan dengan jelas, atau dia tahu dengan jelas kapan ini bisa menjadi sesuatu yang memalukan, kapan ini bisa jadi sesuatu yang bisa memotivasi. Selanjutnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Ini sama kaitannya dengan menyelesaikan tugas tadi yang tidak separuh-separuh. Terus juga tidak mudah menyerah. Ya, kalau ada hambatan, dia cari lagi. Kalau rencananya tidak terlaksana, dia cari cara lain, atau cari bantuan, atau segala hal. Pokoknya dia tidak mudah menyerah. Istilahnya sampai titik darah penghabisan, dia harus bisa mencapai target atau tujuannya. Dan yang utama di sini, dia mempunyai tujuan yang mungkin dicapai. Jadi tujuan kita atau target kita hendaknya memang yang mungkin kita capai. Bukan berarti terus kita tidak bisa bercita-cita atau tidak boleh bercita-cita tinggi. Bukan. Tetapi ketika kita punya cita-cita, kita pakai langkah-langkah, kita pakai cara-cara yang mungkin kita capai atau yang mungkin kita lakukan. Kenapa seperti itu? Biar kita tidak mudah kecewa atau putus asa atau bahkan menyerah, berhenti sampai di situ. Tidak. Cita-cita boleh setinggi langit, tetapi arah atau jalan dalam kita mencapai cita-cita itu harus kita perhitungkan yang memang bisa kita capai. Nah, ini tentang motif berprestasi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada hadiahnya katanya ya Bu Nina. Kalau bertanya atau menjawab. Bu. Ya. Mau Siapa tanya. Ya, boleh. Gimana? Oh ya. Mau tanya, Bu. Silakan. Tips agar tidak malas belajar gimana, Bu? Biasanya yang bikin malas belajar apa? Ya, Bu. Tips agar tidak malas belajar. Ya, biasanya yang bikin malas belajar apa? Ngantuk atau ada hal lain yang lebih mengasihkan? Enggak sih. Kalau misalnya kan cari terus nggak ketemu-temu kan biasanya capek gitu. Jadi malas belajar gitu. Oh iya. Gimana? Oke. Kalau kasusnya seperti itu, sebenarnya kita bisa, atau ini untuk kasus malas belajar yang lain lah ya, sama aja. Pertama kita buat semacam jadwal atau target harian. Dan kita buat reward and punishment buat diri kita sendiri. Ya, misalnya hari ini kita mau membaca tentang IPA. Ya. Dari halaman berapa sampai berapa kita buat targetnya sesuai dengan kemampuan kita atau waktu kita. Misalnya kok waktu kita hanya 1 jam atau kita memang
berpikir bahwa kita bisa baca dengan konsentrasi hanya dalam waktu 1 jam. Boleh, enggak masalah. Nah, kita buat target 1 jam itu kita akan baca berapa halaman. Misalnya kalau 10 halaman atau 5 halaman, silahkan itu dilakukan. Dan kita juga berusaha taat pada target yang kita buat sendiri. Ya, misalnya kita mau baca itu nanti jam 2 siang. Berarti jam 2 siang kita paksakan diri kita untuk bisa melakukan itu. Jadi target kita terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita bisa kasih reward ke diri kita. Misalnya, oh ya kalau aku bisa selesai, aku mau main game 30 menit misalnya. Atau kalau bisa selesai, aku mau tidur dulu 1 jam. Itu boleh. Nah, kemudian kalau ternyata di dalam kita membaca itu ada hambatan, tadi misalnya dicari, kok nggak ketemu-ketemu, kita bisa buat target lanjutan. Bahwa, oh ya, ini nggak apa-apa, belum selesai, karena saya nggak nemu, saya mau tanya sama teman saya kapan. Misalnya besoknya, atau nanti sore, atau malam. Dan itu juga dilakukan. Mau bertanya pada teman berapa orang, itu bisa juga kita targetkan. Begitu caranya, Mbak Siti Fatimah. Cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, bisa Bu. Dilakukan ya? Insya Allah. Ya, dicoba saja. Mungkin 1-2 hal dulu, nggak usah semuanya. Buat yang lain, cara seperti itu bisa dilakukan ya. Jadi kita membuat semacam schedule atau target untuk diri kita sendiri. Itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Tapi ya jangan tahunan lah ya kalau belajar ya. Ya paling nggak sebulan. Ada lagi? Makasih Mbak Siti. Iya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo peserta didik. Ada satu lagi MOOC ini tadi yang dapat sudah 2 ya. Siti Fatimah dan Maidona ya. Satu lagi MOOC-nya ada ini, ada 2 nih. Kalau kalian lihat di bagus ya. Tuh hadiahnya tuh. Iya. SKB Purwokerto. A lot of knowledge and memorize that I got. Nah, satu lagi, ayo. Paket C. Paket B boleh, paket B boleh. Belum berarti. Lanjut dulu, Bu Nina. Baik, kita lanjut ke motif bersahabat atau need of affiliation. Definisinya adalah motif yang mendorong seseorang untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki motif bersahabat yang dominan itu pertama memilih untuk bersama-sama orang lain daripada sendirian. Dia tidak suka kalau sendirian. Jadi pasti akan cari teman. Kalau lagi gabut, tadi lagi galau, itu pasti dia akan cari teman. Dia nggak mau terus mengurung diri di kamar atau cuma di rumah, itu dia sangat tidak suka. Orang dengan motif bersahabat yang dominan juga yang sangat kesulitan untuk karantina mandiri di masa pandemi ini. Mereka yang sangat gelisah kalau harus di rumah tanpa orang lain, tanpa ngobrol, tanpa berhahi dengan teman-temannya, itu rasanya nggak enak banget. Ya, terutama di awal-awal wabah kemarin ya. Kemudian yang selanjutnya, orang ini pasti akan sering berinteraksi dengan orang lain. Ngobrol di telepon, berkunjung, dolan, ya, atau hanya sekedar ngobrol di WA atau di Twitter, itu akan mereka lakukan setiap saat. Kemudian mereka juga lebih berkenan dengan
aspek hubungan antar pribadi daripada hubungan tugas atau pekerjaan. Jadi orang-orang ini tidak masalah tugasnya tidak selesai, yang penting hubungan pertemanannya tetap baik. Jadi misalnya dalam kerja kelompok, kemudian ada teman yang malas atau teman yang tidak termotivasi, mereka lebih baik telat mengumpulkan tugas daripada harus berantem dengan teman yang malas tadi, atau harus ngomongin atau harus menegur teman yang malas itu. Jadi mending mereka memundurkan waktu pengumpulan tugasnya atau bahkan telat daripada mereka kehilangan teman atau kehilangan relasi yang baik dengan temannya. Selain itu, orang-orang dengan motif bersahabat yang dominan itu juga selalu berusaha mencari persetujuan orang lain. Jadi kalau ada apa-apa pasti bertanya pada orang lain. Misalnya mau beli kerudung, pasti dia akan cari temennya. Meskipun dia misalnya pergi sendiri, tapi nanti dia foto. Kerudung itu dia foto, terus dia tanya, bagus enggak, seperti itu. Setelah dibeli pun, dia akan bertanya lagi, ini bagus enggak ya, cocok enggak ya, atau ini bentuknya ada rendanya, cocoknya dengan baju yang mana, dan sebagainya. Itu salah satu cirinya. Kemudian yang berikutnya, mereka akan mengerjakan tugasnya atau fungsinya lebih efektif bila bekerja bersama-sama orang lain dalam suasana yang kooperatif. Jadi mereka tidak suka belajar sendiri, baca sendiri itu tidak suka, jadi lebih baik belajar kelompok, bareng-bareng teman yang lain. Syukur-syukur ada teman yang sudah merangkum, kemudian teman itu menceritakan, ini akan sangat lebih lebih efektif buat mereka. Gitu. Nah ini contoh-contoh ciri-ciri orang dengan motif bersahabat yang dominan. Ada pertanyaan sampai sini? Yang paket B mungkin tadi ya, Bu Nina. Yang paket B. Ada? Belum ada? MUP-nya masih satu nih. Baik, kalau belum ada, saya lanjut saja ke motif yang berikutnya, yaitu motif berkuasa. Kalau melihat dari kata-katanya, sepertinya ini konotasinya negatif ya. Need of power, yaitu motif yang mendorong seseorang untuk menguasai dan mempengaruhi orang lain. Sebenarnya ini tidak negatif, ya. Jadi asosiasinya atau analoginya bukan hal yang negatif, tetapi bahwa ada orang-orang yang memang memiliki motif untuk mengatur, untuk mengkoordinasi, itu lebih dominan atau lebih kuat. Mestinya teman-teman pernah menemui orang yang seperti ini ya, dalam kelas atau mungkin di pergaulan sehari-hari, pasti pernah menemui orang yang seperti ini. Nah, ciri-cirinya biasanya mereka menjadi anggota yang aktif dalam organisasi, tidak usah politik ya, tetapi organisasi yang diikutinya atau kelompok-kelompok yang diikutinya, biasanya mereka akan mengambil bagian secara aktif. Jadi mungkin mengatur, mungkin mengkoordinasi, atau juga punya ide-ide yang bisa mereka sampaikan dengan percaya diri di kelompok itu. Kemudian mereka juga bisa mempengaruhi orang lain.
Ya, jadi mengajak orang, menceritakan sesuatu, kemudian orang terpengaruh, ini mereka bisa. Kita mestinya juga punya atau pernah menemui orang yang seperti ini. Mereka juga mempunyai kemampuan mengendalikan dan mengawasi orang lain. Makanya mereka bisa mengkoordinir suatu kelompok, baik kecil maupun besar, serta bisa mengelola kelompok itu. Kemudian selanjutnya mengumpulkan benda-benda serta bergabung dalam kelompok yang meninggikan harkat atau prestis. Jadi mereka punya koleksi atau kolektor seperti itu ya. Nah ini tetapi ini tidak selalu ada ya, tapi biasanya orang-orang yang suka atau kolektor-kolektor itu biasanya punya motif berkuasa yang lebih dominan. Selanjutnya mereka akan mudah memberi bantuan tanpa diminta. Jadi misalnya ada yang dalam kelompok lah, misalnya kalau di kelas atau ada tugas kelompok yang mungkin tidak selesai-selesai atau ada yang kesulitan, mereka tanpa diminta akan, udah sini, aku yang selesaikan, seperti itu. Jadi mereka dengan mudah memberikan bantuan dan menolong orang lain tanpa kita minta. Nah, pasti pernah ya menemui atau bergaul dengan orang-orang seperti ini. Jadi tidak negatif, mereka justru bisa menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang bisa jadi pemimpin lah. Gambaran singkatnya seperti itu. Baik, untuk dua hal ini, motif bersahabat dan berkuasa, apa ada pertanyaan? Belum ada yang tidur kan ya? Yang paket B belum ada yang muncul ya? Ada yang mau bertanya? Atau mau dikumpulin dulu pertanyaannya, boleh. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, tadi Mbak Siti Fatimah sudah bertanya bagaimana meningkatkan motif berprestasi. Nah, ini ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, melalui latihan berpikir. Latihan berpikir itu bagaimana? Contoh-contohnya ya. Yang pertama contohnya, tuliskan cerita khayalan dan bayangkanlah itu terjadi. Ya, jadi berhayal boleh, ya, melamun boleh, asal nggak kebablasan. Ya, asal kita masih ingat untuk balik ke dunia nyata. Ya. Meskipun sekarang lebih banyak tatap maya, tapi kita kan tetap ingat dunia nyata. Kemudian mengenang kehidupan masa lalu dan carilah di mana motif berprestasi telah menolong kalian. Yang ingat-ingat dulu mungkin ada sesuatu prestasi atau sesuatu hal yang kita capai dan kita ingat bagaimana kita mencapai itu. Ya, saya sekali-sekalinya dalam hidup, dulu waktu SD pernah juara lari. Gitu. Nah, kita ingat-ingat bagaimana kita bisa juara lari. Itu mungkin yang tentang prestasi dalam perlombaan. Ada prestasi yang lain. Misalnya kita itu orang yang pemalu. Kemudian di sekolah sebenarnya kita harus bergaul dengan semua orang. Nah, pada waktu itu kita mau menyapa teman baru itu rasanya malu sekali. Tetapi akhirnya kita berhasil dan bisa menyapa dan bahkan ngobrol dengan teman baru itu dengan enak. Ini juga sesuatu prestasi, sesuatu yang bisa kita capai.
Nah, kita ingat-ingat dulu bisa seperti itu. Maksud dari mengenang kehidupan masa lalu. Contoh yang lain, bayangkan tingkah laku Anda dalam meraih prestasi. Misalnya, kita membayangkan, oh ya, nanti kalau saya bisa membuat sesuatu mesin yang bisa bermanfaat, saya akan lari keliling Purwokerto, misalnya. Jadi kita membayangkan apa sih yang mau kita lakukan ya kalau kita berhasil meraih sesuatu. Ini akan mendorong kita untuk bisa membuat target-target dan kita berusaha meraih target atau mencapai target itu. Contoh lainnya, pikirkan cara mengukur prestasi diri setiap harinya. Nah, ini tadi kalau kita membuat target-target setiap hari atau seminggu atau sebulan, kita bisa membuat cara mengukur prestasi itu. Cara mengukurnya itu ya maksudnya misalnya kita targetnya harus selesai atau setengah selesai atau 30% selesai. Nah, ini kita yang buat sendiri prestasi itu. Jadi prestasi ini lebih pada apa yang mau kita capai di dalam cara yang keempat. Nah, itu 4 cara yang melalui latihan berpikir. Sekarang ada yang melalui latihan tingkah laku atau tindakan nyata. Contohnya, menetapkan sasaran jangka pendek dan rencanakan cara pencapaiannya pada kegiatan sehari-hari. Ya, ini membuat rencana harian. Ya, hampir sama dengan tadi yang target-target itu ya. Nah, kalau di tempat saya atau di pegawai negeri itu setiap hari sudah harus membuat catatan harian atau rencana harian apa yang dilakukan hari itu. Kemudian juga setelah kita mungkin membuat rencana, kita bisa meminta umpan balik dari orang lain atau masukan dari orang lain atau feedback dari orang lain, maksudnya apakah rencana kita sesuai, apakah apa yang kita jadikan sasaran itu bisa tercapai. Nah, sasaran ini juga ada baiknya kita buat untuk semua kegiatan kita. Kalau belum bisa sih enggak apa-apa ya, kita coba 1-2. Tetapi ada baiknya untuk semua kegiatan kita tetapkan sasarannya. Nah, selain minta umpan balik, kita juga bisa minta bantuan orang lain untuk ikut menyempurnakan rencana kita. Terus, kita juga menetapkan prioritas tujuan hidup dan kerjakan cara pencapaiannya. Sebenarnya yang penting adalah cara pencapaiannya. Kalau tujuan hidup, saya pikir hampir semua orang punya. Tetapi cara mencapainya itu yang seringkali tidak dilakukan. Makanya dibuat rencana, dibuat target, agar kita bisa mencapai tujuan atau target hidup kita. Nah, yang terakhir, lakukan olahraga. Karena ternyata olahraga selain bagus untuk kesehatan kita, fisik, juga bagus untuk kesehatan mental kita. Jadi kita bisa lebih bahagia, lebih bersemangat, lebih bermotivasi jika kita rutin juga melakukan olahraga. Nah, ini yang motif, cara meningkatkan motif berprestasi ya, yang lebih detail. Saya pikir materinya sudah selesai. Ada pertanyaan atau ada yang mau berbagi cerita, mau sharing, pernah punya pengalaman tentang motivasi? Silahkan. Ayo, silakan. Kesempatannya terbatas loh ini loh. Jadi begini Bu Keti, tadi kan ada Siti Fatimah ya, sepertinya bertanya bagaimana meningkatkan motivasi belajar ya. Tadi Bu Keti sepintas mungkin menjelaskan mau apa dulu, dituruti dulu
mungkin yang menjadi hobinya gitu misalnya ya, seperti main apa sebentar, tapi sebentar saja kan ya Bu Kety ya, tidak langsung terus nanti takutnya kelabasan. Jadi misalnya dia hobinya main TikTok misalnya, mau belajar tapi harus menaikkan mood dulu nih main TikTok. Nah tapi itu juga harus tahu waktu ya Bu Kety, misalnya pas limit belajarnya itu hanya sebentar misalnya, atau pada saat kita seperti ini kan waktunya terbatas. Jadi saya ingin mengikuti Zoom ini supaya apa namanya efektif, tapi saya mau main TikTok dulu sebentar saja. Nah itu cara mengatur waktunya sebentar saja itu gimana begitu? Memisahkan supaya kita tidak kelabasan gitu. Kita boleh melakukan apa hobinya kita dulu supaya menaikkan motivasi belajar, tapi takutnya kelabasan itu Bu Kety, gimana tuh? Nah iya, ini yang sering kali terjadi begini ya. Jadi kita, nantilah, misalnya kita sudah menetapkan target, ya target main game atau TikTok atau joget-joget dulu atau WA-an dulu gitu ya. Itu misalnya 15 menit, tapi tanggunglah dikit lagi. Tanggung lagi ya. Setannya lebih banyak ya. Lama-lama jadi 1 jam gitu ya. Memang ini perlu apa yang disebut ketaatan diri ya. Kita perlu melatih diri kita sendiri untuk taat pada diri sendiri. Nggak usahlah kita taat pada aturan-aturan di luar kita dulu gitu ya. Tapi kita taat terhadap target atau tujuan yang sudah kita buat sendiri gitu ya. Ini memang perlu latihan, ya perlu latihan ya Bu Nina. Dan latihan ini harus berulang tentunya, tidak bisa cuma sekali 2 kali. Makanya perlu penguatan. Kalau misalnya tadi, kita sudah target 15 menit, dan kita ternyata bisa 15 menit selesai, kita buat reward atau buat hadiah buat diri kita sendiri. Jadi perilaku ini kita kuatkan. Misalnya reward-nya, nanti kalau sudah selesai, bisa kita main 15 menit lagi. Itu bisa seperti itu. Tapi memang benar-benar kita harus disiplin dan harus taat pada apa yang sudah kita capai. Nah, cara-cara taatnya mungkin bisa dengan peralatan ya. Kadang kita kan susah, lebih mudah terpengaruh atau terlena ya. Jadi bisa kita pakai alarm, kita minta orang lain untuk ingatkan, gitu ya, entah orang di rumah atau teman-teman, atau pakai apa ya? Mungkin pakai ada misalnya kayak bunyi-bunyian atau lagu atau suara yang bisa kita setel dan ketika waktu kita habis dia bunyi muncul ya, seperti bel sekolah lah gitu. Itu bisa kita lakukan. Dan bunyi itu tidak akan berhenti kalau kita belum selesai, kita belum menyelesaikan main atau kita joget-joget dulu atau makan dulu. Kita bisa buat itu. Nah, contohnya begitu Bu Nina. Oh iya, jadi kita memang boleh kita melakukan sedikit waktu untuk melakukan hobi kita dulu, tetapi kita harus punya komitmen yang kuat ya Bu Kety ya, harus punya sebentar dan kita harus balik lagi ke belajar gitu ya. Dan yuk teman-teman peserta didik paket B dan paket C, ini kesempatannya terbatas dan tidak ada di lain waktu nanti. Kalau mau bertemu dengan Bu Kety harus ke klinik yang itu ya Bu Kety ya, di Karangpucung ya. Dan itu berbayar loh teman-teman. Kalau di sini gratis. Jadi kalian memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, konsultasi gratis. Ayo. Diska Mandasari. Diska Mandasari paket C. Ayo silakan. Ada satu lagi loh muknya loh. Oh iya. Nih. Masih satu muknya. Ayo cepet-cepetan. Nida. Oh, Nida. Nah, Nida Nurlita paket B. Wah, ini ada yang paket B.
Iya, Mbak Nida Nida. Nurlita. Silakan Nida. Nida Nurlita. Oh, ini rajin konsultasi Japri nih mengenai Zoom kemarin-kemarin, Bu Keti. Zoom, kemudian setara daring, Nida Nurlita, kemudian kemarin Maidona juga iya sering. Dan kalau bertanya di depan forum itu ciri kunci sukses ya Bu Keti ya. Salah satu kunci sukses saat dewasa nanti. Jadi kalian harus berani bicara di depan umum saat sekarang, dari mulai sekarang, nanti saat dewasa kalian jadi anak yang pemberani. Ya, jadi terbiasa mengungkapkan pendapat, kemudian juga sukses. Ayo, siapa? Vika? Belum di-unmute kayaknya Mbak Nida. Oh, yang Nida. Oh, itu lagi nggak jadi. Oh, Nida masih malu-malu. Ayo Vika, Vika Febriani. Ayo Vika. Nih, terlihat ini videonya. Di-unmute. Suaranya biar terdengar. Vika, Vika Febriani. Silakan. Vika. Ini tentang belajar pokoknya, tidak harus sesuai materi. Mungkin kan kalau sesuai materi ini kalian susah mencerna ya, teoritis begini. Nah, kalian apa saja yang mau diungkapkan? Ya, ini di depan kita adalah seorang psikolog yang kalian bisa gratis untuk berkonsultasi, gitu. Ayo, Ananda Bagus. Ananda Bagus Indo, paket B. Tidak harus tentang motivasi mungkin ya Bu Nina ya. Oh ya. iya, tentang apa saja nih? Bu Keti sudah membuka tentang apa saja? Ya. Atau tidak tahu cara unmute ini? Cara unmute tidak tahu. Tahu kan ya? Silakan untuk kesempatan beberapa detik ke depan. Mbak Vika kayaknya sudah siap. Bu mau nanya. Oh iya. Cara ini siapa nih? Maidona. Namanya? Maidona. Oh, Maidona. Oh, Maidona lagi ya. Dapat lagi nanti. Cara mengembangkan kayak kegiatan yang udah lama nggak itu, yang udah jauh dari teman-temannya, ketinggalan lama jauh dari teman-temannya itu, biar nggak ngerasa minder, pengen ikut lagi itu gimana? Wajahmu mana ya? Maidona Ayatuno. Udah ada kan? Screen share-nya di nonaktifkan. Aku pengen lihat wajahnya dulu. Sudah kok. Oh, enggak kelihatan ya? Screen share-nya di ini dulu. Nonaktifkan dulu, Bu. Nah, ya ini Maidona. Oke. Jadi kelihatan nggak kecil ya. Oke, Mbak Maidona. Dipanggilnya siapa, Mai atau Dona? Seenaknya Ibu aja. Ya, jadi bagaimana kita mencoba mengejar ketinggalan ya? Mungkin kita merasa tertinggal dari teman-teman, seperti itu maksudnya? Iya, betul. Tapi dalam kegiatan ya, bukan dalam belajar ya. Misalnya teman-teman sudah atau kamu sudah lama meninggalkan kegiatan itu, tapi pengen gabung lagi. Dulu kan sempat ngikut tadi itu sama Simpe Wiki, Sorin Cikepo, terus berhenti udah lama, terus pengen ikut lagi. Lah itu udah jauh, tingkatannya jauh dari teman yang dulu. Lah itu pengen ikut lagi, tapi masih ngerasa kayak minder, kayak gimana. Lebih ke perasaan berarti Bu Keti. Iya. Sebenarnya Mbak Maidona mungkin bisa berpikir dulu. Yang lebih kuat mana? Malunya atau keinginan untuk bisa ikut lagi atau terlibat lagi di
aktivitas itu atau kegiatan itu. Kalau ternyata lebih kuat keinginannya, ini yang harus dipupuk terus. Jadi setiap hari katakan ke diri kita bahwa kita mau melakukan itu. Jadi setiap bangun tidur, mau mandi, mau melangkah kemana, kita katakan itu. Jadi nanti lama-lama rasa malu kita berkurang. Meskipun kita mungkin levelnya akan di bawah teman-teman kita yang dulu. Tapi sebenarnya no problem kan, karena apa yang kita pelajari itu sama. Dan mungkin kita nantinya bisa mengejar teman-teman itu. Kalau ini tingkatannya bisa di upgrade dengan cepat. Oke, kalau latihan-latihan seperti itu biasanya akan lebih mudah, ada ujian-ujiannya yang bisa kita lalui dengan lebih cepat. Ya, seperti itu, Mbak Maidona. Hilang. Kemana dia? Oh iya, Maidona sudah mute. Ya, yang lain? Ini MOOC-nya Maidona nanti mendapatkan satu merchandise yang lain ya. Jadi dia satu MOOC dan satu merchandise yang lain. MOOC-nya masih ada ini, teman-teman. Masih utuh ya. Ya. Ayo, Ngafifur Rohman, paket B. Ini juga rajin konsultasi, Bu Keti. Saat sebelum Zoom, dia sudah rajin tanya-tanya. Ngafifur Rohman, paket B. Ayo. Ya, Mas. Oh ya, sip. Oke, buka video. Sip. Ayo, bicara ya. Saya mau tanya, Bu. Iya. Bagaimana caranya menghindari rasa minder, Bu? Dan rasa takut. Oke. Minder dan takutnya kalau apa? Kalau ketemu teman yang baru. Oh, teman yang baru. Ya, memang ya Mas, siapa tadi namanya? Ngafifur Rohman. Ya. Ngafifur Rohman, ada orang-orang yang kalau ketemu orang lain atau orang yang baru atau situasi yang baru itu mereka menjadi tidak percaya diri, malu, kemudian mungkin takut, itu banyak. Ternyata banyak orang yang seperti itu. Nah, cara mengatasinya kita tidak harus terus, oh ya aku harus bisa dan sebagainya, enggak. Tapi perlahan-lahan. Kita tetap usahakan kita masuk ke situ, kita masuk ke kelompok baru itu. Jadilah pengamat dulu. Ya, kita mungkin duduk diam, kita lihat orang-orang di sekitar kita seperti apa, perilakunya mungkin, atau obrolannya, itu kita lihat, nanti pasti kita akan menemukan satu atau dua orang yang, kayaknya teman ini enak sih diajak ngobrol, atau bisa kita dekati. Nah, kita coba dekati teman ini. Ya, nanti kalau sudah ada teman, biasanya kita akan lebih berani, rasa malu kita juga berkurang. Gitu. Itu cara pertama. Atau cara kedua, kalau kita tahu di dalam kelompok itu ada teman yang sudah kita kenal, sebelum masuk ke sana, kita dekati teman yang kita kenal dulu. Atau kalau memungkinkan, kita datang bareng teman itu ke kelompok atau acara di kelompok itu. Jadi ketika kita di sana, kita tidak merasa sebagai orang lain atau orang luar. Nah, ini bisa dicoba dua cara itu. Sebagai contoh, saya mau sharing, saya dulu juga bukan orang yang seperti sekarang, ya, yang bisa ngomong dan sebagainya, itu bukan. Gitu ya. Masa kecil saya sebagai anak yang pemalu dan penyendiri. Mau masuk di lingkungan yang baru dan sebagainya itu kayaknya nggak pede. Ya. Tapi ketika SMA saya mencoba untuk masuk dalam satu kelompok yang
memang di situ kita diajarin untuk lebih pede, untuk lebih bisa berani, kemudian percaya dengan teman-teman juga. Nah, dari situ saya belajar untuk lebih bergaul. Tetapi apa terus otomatis bisa? Enggak, ternyata tidak. Nah, ketika kuliah, saya coba dengan cara yang saya ikut teman saya atau sahabat saya yang ramai, yang tukang berisik, yang selalu bikin suasana jadi ramai dalam kelompok itu. Jadi kalau ada dia, pasti ramai. Nah, di situ saya tidak ramai, saya ya hanya sebagai pendengar, sebagai pengamat, yang cuman ngeliatin saja, kadang mendengarkan cerita dan sebagainya. Teman saya yang lebih berisik banget ya, gitu. Berjalannya waktu ketika kuliah itu, ternyata kemudian teman saya ini dia kenalannya banyak, tetapi kemudian tidak ada yang dekat dan bahkan dia kadang lupa orang yang barusan diajak ngomong itu namanya siapa. Nah, tetapi orang-orang ini kemudian dengan berjalannya waktu justru dekatnya ke saya. Karena mereka melihat saya yang lebih bisa diajak ngobrol, karena saya lebih tune in kan, lebih mendengarkan kayak gitu ya, tidak banyak omong. Jadi mereka yang justru pada buntut-buntutnya atau akhirnya menjadi dekat ke saya dan saya jadi juga punya banyak teman. Nah, itu cerita saya bisa dilakukan juga dan tidak sulit, cuma memang butuh waktu dan butuh kemauan. Gitu ya, Mas Ngafifur. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bisa dilakukan loh ya. Ya. Ngafifur Rahman dapat MOOC ya dari SKB Purwokerto ya. Nih, saat ada kesempatan bisa diambil ya dengan Bu Nina. Oke, 3 MOOC sudah keluar Bu Kety. Nah, teman-teman, alhamdulillah ada yang berinteraksi ya. Katanya kemarin itu tidak ada yang bertanya Bu Kety. Jadi hari ini kita buat lebih cair dan ada motivasinya adalah mendapat hadiah. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa, bagus Bu Nina. Iya. Kebanyakan itu Bu Kety di SKB Purwokerto memang beberapa persen peserta didik barunya adalah yang sudah pernah mencoba ke sekolah formal. Jadi mereka di sana mungkin kebanyakan itu ada yang minder ya, selain biaya ya, ini masalah psikologis Bu Kety. Jadi memang benar yang dikatakan Ngafifur Rahman, itu banyak yang seperti Ngafifur Rahman sebenarnya di sini. Kamu punya teman banyak yang seperti itu. Jadi ada yang teman-teman itu takut di beberapa di sekolah formal itu seperti dibully gitu Bu Kety. Jadi mereka ingin sekolah yang lebih cair gitu, karena di SKB ini kan hubungan dengan tutor itu lebih dekat. Gitu. Jadi kalau di formal itu kan benar-benar terpisah ya, guru up down ke murid gitu, dan antar murid juga banyak persaingan gitu. Nah, di SKB mungkin lebih cair gitu ya. Jadi mereka banyak yang motivasinya seperti itu, pindah ke sini gitu. Jadi ada yang sudah kelas 7 di sekolah formal lain, mereka ke sekolah non formal. Di SKB ini di kelas 7 lagi gitu. Jadi beberapa tips tadi ya begitu. Jadi cari teman dekat, kemudian dekati teman yang kita kenal dulu seperti itu. Terus kalau saya pernah beberapa baca, salah satu tipsnya adalah yang menaikkan kelebihannya gitu Bu Kety. Benar atau tidak itu Bu Kety? Jadi misalnya Ngafifur Rahman itu punya kelebihan apa, dia tingkatkan di situ supaya menaikkan PD-nya gitu ya Bu Kety ya. Gimana tuh? Ya, bisa seperti itu. Kita berefleksi atau berpikir dulu apa yang kita punyai yang mungkin tidak dipunyai orang lain, ya. Atau kita punya suatu kemampuan tertentu yang orang lain mungkin nggak bisa. Nah, ini perlu kita pikirkan. Atau juga kalau misalnya kita butuh bantuan orang untuk menemukan ini, nggak masalah. Saya pikir kayak di SKB ini akan lebih mudah karena bisa berkonsultasi dengan para tutor gitu ya. Kemudian juga kan ada keterampilan-keterampilan tertentu yang dipelajari, ini akan bisa menjadi bekal kita untuk lebih percaya diri. Tapi kalau memang kita tidak punya itu, kita bisa pakai cara tadi bahwa
Kita menggandeng teman lain atau kita menjadi pengamat. Menjadi pengamat itu bukan sesuatu yang negatif, terus orang juga jadi berpikir, oh kamu nggak bisa apa-apa, tidak. Karena sebenarnya ketika kita jadi pengamat, kita itu justru belajar banyak hal yang bisa kita pakai untuk diri kita sendiri nantinya. Jadi jangan khawatir kalau kita cuma duduk diam di pojokan, terus kita tidak dapat apa-apa atau tidak bisa apa-apa, tidak. Justru biasanya yang pengamat-pengamat ini akan bisa merefleksikan apa yang sudah mereka amati atau mereka serap dari pengamatan itu. Biasanya mereka kaya, tetapi kalau memang mungkin tipenya introvert atau mereka masih minder, masih takut, bisa diarahkan refleksinya atau apa yang mereka hasilkan dari pengamatan itu lewat tulisan, lewat gambar, lewat bentuk-bentuk kreativitas yang lain, itu bisa. Gitu. Jadi saya pikir kalau anak-anak seperti itu di program SKP ini harapannya akan bisa lebih berkembang ya Bu Nina ya. Ya, terima kasih Bu Betty. Jadi begitu ya Ibu Roman dan teman-teman peserta didik paket B dan paket C yang lain. Itu ada pesan terakhir Bu Betty sebelum kita beberapa detik lagi closing. Ya, baik, mungkin buat anak-anak silahkan mulai sekarang belajar atau coba memikirkan kita akan termotivasi itu dengan cara apa atau dengan yang mana? Apakah prestasi, apakah sahabat atau teman, atau power, atau dengan kita mengkoordinir? Ya, kita coba pikirkan kita yang mana. Jadi nanti kalau kita lagi gabut atau lagi galau, kita bisa pakai cara itu. Atau kita bisa, misalnya yang bersahabat, kalau kita lagi galau, silahkan cari teman. Silahkan ngobrol dengan teman, atau silahkan ikut kegiatan tertentu. Kemudian mulai sekarang, ya terutama yang paket C, ya, yang paket C bisa juga dimulai. Kita buat target-target harian atau mingguan atau bulanan. Jadi nanti kita akan terbiasa ketika nanti mungkin kita bekerja atau kita mungkin melanjutkan studi, kita terbiasa kita punya tujuan atau target yang mau kita capai. Jadi jalan kita tuh nggak cuma, ya pokoknya jalan aja, nggak tahu tujuannya mau kemana, yang penting jalannya aman, lurus, mulus. Kita nggak bisa seperti itu lagi. Jadi kita harus punya tujuan, paling nggak punya cita-cita, dan ada beberapa step, langkah atau cara yang mau kita lakukan. Dan ingat, ya nggak usah yang muluk-muluk caranya. Kita pakai cara yang kita rasa memang kita bisa. Dan jangan sungkan untuk minta bantuan orang lain. Terutama para pendamping di SKP ini pasti siap membantu. Ini Bapak Ibu. Atau kalau memang mau sharing dengan saya, silahkan nomor HP saya bisa dicatat. 081 82 80 459. 081 82 80 459. Saya ulangin lagi. 081 82 80 459. Ya, itu bisa konsultasi gratis juga ya lewat WA ya, Bu Kety ya. Boleh lewat WA saja. Alhamdulillah. Nggak usah telepon. Ya. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar, selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Kety atas waktu dan kesempatannya kita bisa bertemu di forum ini. Sebelum live, jangan live dulu ya Bu Kety, kita berfoto bersama seperti Pak Wiki. Dulu foto. Ya. Dibuka dulu semuanya, videonya Maidona, Ita, Nur Hidayati, ya dibuka semuanya ya agar kita bisa terlihat berfoto bersama.
Oke, sudah. Nita Ragil Andriani Putri Setianingrum. Yuk semuanya dibuka sebentar. Nurima. Oke. Ayo diberi waktu dibuka sebentar. Ini memang tips untuk menghemat kuota Bu Kety. Jadi mereka untuk menutup videonya. Tetapi ini kita mau foto ya. Jadi dibuka dulu Linda, Nita Ragil, Putri Setianingrum. Ya, Sani sudah. Ayo. Muhammad. Ya, dibuka semuanya. Ya, masih ditunggu. Iya, yuk berarti kita mulai ya. Ya, kita mulai ya. Yuk berfoto 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Kety Murtini yang sudah bergabung untuk kegiatan kami kali ini. Sering sekali kita merepotkan lagi nih ke depannya Bu Kety. Nggak apa-apa, sudah biasa. Ya, terima kasih. Saya malah senang kok. Terima kasih. Ya, Bu Kety. Ya, baik. Teman-teman peserta didik paket B dan paket C, dengan demikian sudah berakhir materi untuk hari ini. 2 buah materi ya, milenial bebas narkoba dan motivasi belajar. Kita bertemu lagi esok hari, ada 3 materi ya. Memahami struktur kurikulum dan pembelajaran pendidikan kesetaraan, sikap perilaku peserta didik, dan pengenalan lingkungan. Kita bertemu lagi di materi pengenalan lingkungan yang akan diisi insya Allah dengan saya ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat, besok 1 hari lagi kita H2MSKB ya. Tetap sehat di rumah, jaga kesehatan, dan semangat belajar. Oke, dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.